Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang tujuh, bumi, beserta semua yang ada di dalamnya, sentiasa dan terus-menerus bertasbih, menyucikan Allah. Dan tidak ada sesuatu pun, yakni makhluk yang dicipta oleh Allah, tanpa kecuali, melainkan semuanya bertasbih dengan memujinya. Akan tetapi, kamu sekalian tidak dapat memahami tasbih mereka. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Penyantun, lagi Maha Pengampun. Surah Al-Isra ayat 44, ayat yang kita pelajari sama pada siri terakhir 2 minggu lepas. Alhamdulillah, insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita tajuk Tafakkur Ulil Albab. Hanya sahaja sebelum kita teruskan bacaan ayatnya, yakni ayat yang ke-15, muka surat 17. Saya ingin memberikan beberapa kesimpulan penting daripada ayat 14 sebelumnya. Karena benar-benar ayat yang ke-14 sebelumnya yang kita pelajari, yakni surah Al-Isra ayat 44 itu, bukti nyata, jelas, boleh dikaji
boleh diteliti. Bukan sekadar kita diwajibkan untuk mengimani dan mempercayai sahaja, tetapi kita diberi ruang yang secukupnya oleh Allah untuk melakukan secara ilmiah, untuk mencari kebenaran-kebenaran berdasarkan fakta-fakta saintifik di alam semesta. Bagi mengetahui kebenaran firman Allah ini dan isinya semuanya bertasbih kepada Allah, bahwa alam dan isinya sifat semula jadinya yakni at-tauhid, mengesakan Allah. Itu sifat semula jadi. Ini bermakna, jika ada seorang manusia yang tidak mau menyucikan Allah, bermakna jalan hidup yang ia tempuh, yakni jalan yang menyalahi, melawan arus alam semesta. Bayangkan seluruh ciptaan Allah bertasbih dan mengisahkan Allah. Tiba-tiba ada manusia yang menyekutukannya. Bagaimana tidak tentramnya dan bagaimana tersiksanya sebetulnya jiwa orang yang tidak menyucikan Allah, karena ia menentang dan melawan arus. Katalah di Malaysia, peraturan jalan raya, kita membawa kereta, ya di laluan sebelah kiri lah. Nak menuju depan dia dikira kiri, sebelah kanan, arah tangan. Macam highway. Coba jamah. Kita coba katalah. Nak pergi pada Kuala Lumpur ke JB, lalu plus highway umpamanya, Lebuh Raya Utara Selatan, lalu kita tidak melalui yang sebelah kiri yang ke selatan, tapi kita ikut laluan dari yang selatan ke utara. Nak pergi selatan, kita laluan yang selatan ke utara. Apa yang berlaku? Mungkin baru masuk sudah dilanggar. Bukan sekadar kita dianggap orang yang tidak punya akal, tidak erti undang-undang. Kita telah mencampakkan diri kita dalam kebinasaan. Itu sekadar analogi. Orang yang waras pasti tidak terlintas keinginan untuk melakukannya. Walaupun madarat yang akan menimpanya yang dia yakini pasti berlaku. Aksiden, rusak, tercedera, dan mungkin mati. Tapi kenapa ada manusia yang begitu berani melalui jalan hidupnya melawan arus? Seluruh makhluk Allah bertauhid, dia seorang pula yang tidak mentauhidkan Allah. Kan melawan arus. Jika berjalan melawan arus di jalan raya,
akibat berlaku aksiden, atau diri sendiri, kereta rosak, mungkin terjadi dan mungkin mati. Melalui jalan hidup melawan arus alam semesta, yakni akidah tauhid dan ia syirik, bukan sekadar aksiden, bukan sekadar mati, kekal dalam neraka. Wa iyadzubillah, tumubillah. Itu poin yang bagi saya sangat penting. Di samping tidak mudah bagi berusaha, bagaimana agar kita dapat menyadari sekaligus merasakan tasbihnya alam semesta. Sehingga bila kita bertasbih, menyucikan Allah, mengisahkan Allah, tidak merasa keseorangan. Jauh sekali kita merasa satu-satunya hamba Allah yang mengisahkan Allah. Tidak mungkin. Jika seseorang menyadari, bahkan merasakan bahwa alam semesta ini semuanya bertasbih, jika nanti dia sedang bertasbih, pasti tidak merasa keseorangan dalam bertasbih. Ia menyadari, menginsafi, dia hanyalah salah seorang, salah satu daripada ciptaan Allah. Dari sekian triliun, sekian, tahulah jumlah ciptaan Allah yang juga bertasbih. Hanya merasa salah seorang, salah satu. Ya. Jauh sekali merasa satu-satunya. Coba kalau orang sedang beribadah pada Allah, memuji Allah, lalu dia merasa keseorang, merasa dia seorang aja memuji. Penat ya Mas. Pasti jemu. Aku seorang, apalah, tak ada kawan. Kadang dilihat, dia tak sedar semua bertasbih. Dia fikir semuanya diam, seorang aja. Kan buat sesuatu seorang-seorang itu memenatkan. Tidak akan mendapatkan satu kepuasan. Al-Quran dipanggil itmi'nanul qalbi. Ketentraman jiwa. Ketenangan jiwa. Sedangkan zikrullah itu punca utama. Hati menjadi tenang. Bagaimana dengan zikrullah hati tidak tenang? Ala bidzikri tatma'innul qulub, kata Allah. Kenapa? Macam mana boleh tak tenang? Sedang Allah dah memberi jaminan. Satu di antara punca. Bukan satu-satunya. Mungkin dia sering kali merasa keseorangan, merasa kesendirian dalam bertasbih. Tidak merasa bahwa alam yang ada sekelilingnya pun sedang bertasbih. Itu bukan puncanya. Lebih bahaya jika ia merasakan dia seorang saja yang bertasbih. Ya. Dia seorang aja yang memuji Allah, yang lain tidak. Ini akan membuka, bukan dia gelisah saja. Dia pasti gelisah. Karena pasti akan menimbulkan sifat riak, takabur, dan ujub. Walaupun memberitahu kita, kamu mungkin tidak atau belum memahami tasbihnya alam semesta. Sebab sarjana-sarjana Islam pun hanya memberikan istilah, ya tasbihnya alam semesta namanya tasbih takwini. Sebenarnya tasbih yang oleh kita manusia diberi pilihan, makhluk mukhayyar, yang suruh baca itu, suruh baca ini, buat itu, buat ini. Tinggal itu, tinggal ini. Lalu kita diberi pilihan, mau buat atau tidak. Namanya tasbih tasyri'i. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. La ilaha illallah. Tasbih tasyri'i. Batu, pasir, pokok. Yang sekalian bertasbih. Nah, tasbih takwin.
tidak mudah untuk menyadari, apalagi merasakan tasbihnya Allah. Dalam Quran banyaklah contohnya. Nabi dalam hadis yang banyak telah kita pelajari bukti-bukti pada zaman Nabi, macam mana pokok tamar bersuara, macam mana makanan bersuara. Bahkan pada zaman moden, ini pun pernah berlaku, ya mas sekalian. Zaman moden ini pun telah berlaku juga. Jadi yang pernah dialami oleh seorang profesor dalam bidang ilmu biologi, namanya Profesor William Brown. Profesor William Brown, pakar dalam bidang biologi. Dan kisah ini pernah dimuat ya, dalam satu jurnal, yakni Journal of Plant Molecular Biologists pada tahun 1981. Yakni satu tim ilmuwan, cendekiawan, saintis daripada Amerika di bawah pimpinan, ketua, arahan Profesor William Brown mendengar suara yang sangat halus tapi tidak dapat difahami apa makna suara itu. Didengar oleh telinga biasalah, ya macam yang panggil ultrasonik lah, dengan suara yang tanpa alat pun boleh dengar. Yang keluar, yang didengar daripada tubuh-tubuhan. Semana tuh? Jangan-jangan ada jin. Yalah, tapi seorang saintis takkan mudah percaya. Di situ ada penunggu. Kalau kita bukan saintis, mungkinlah kalau ada pokok tiba-tiba mengeluarkan suara, pasti ada jin. Kita ada jin. Ada pokok pisang yang mengeluarkan suara gitu. Itu ada jin. Situ ada setan. Situ ada. Saintis mana tuh situ? Dia berfikirannya logik. Bingung memahami. Suara itu jelas daripada tubuhan ini. Dapat didengar. Tapi apa maknanya dia tidak tahu. Suara itu berulang-ulang. Jadi ada satu macam gelombang 1000 kali setiap saatnya. Luar biasa itu. Laju. Akhirnya mereka rakam suara itu. Getaran ultrasonik ini kemudian mereka ubah menjadi gelombang elektrik optik yang dapat yang dapat ditampilkan di screen, di layar TV, monitor lah tempatnya. Sehingga dengan teknologi ini, getaran gelombang ultrasonik itu dapat dibaca dan dapat difahami. Karena suara yang terekam itu dia menjadi, ya kalau berada di layar monitor, screen monitor kan sudah berbentuk rangkaian garis-garis. Macam heartbeat kita bila dibaca di sini kan, itu dibeli, oh ini awan. Macam badan-badan geologi bila tengok nak mengubah gunung berapi, dia oh, seismologi itu ada. Oh, dan mereka boleh baca. Oh, ini. Tapi akhirnya dia masih juga tidak faham. Walaupun sudah dapat di oh betul suara ini begini. Boleh. Tapi apa makna semua ini? Dia ingin tahu apa makna semua ini. Kenapa pokok ini berperangai lain?
Jangan-jangan ini sudah berlaku ribuan tahun tapi baru diketahui hari ini. Bingung dia. Profesor William Brown tidak menemukan penafsiran ilmiah secara saintifik atas fenomena ini. Akhirnya dia minta bantuan. Tanya kepada kawan-kawan saintis yang ada di dunia. Yang di Amerika, yang ada di Europe. Akhirnya mereka hanya geleng kepala, tidak tahu apa makna semua ini, apa maksud semua ini. Tidak mengerti penafsirannya. Ada benda yang sudah diyakini wujud tapi tidak dapat dipahami. Apa maksudnya? Lalu mereka akhirnya bertanya. Jumpa seorang saintis Muslim, cendekiawan Muslim di Inggris, di England sana, yang berasal daripada India, berdarah India. Akhirnya si pengkaji Muslim ini setelah buat kajian dan seterusnya sudah memiliki keyakinan dan memberitahu apa hasilnya kepada tim saintis daripada Amerika di bawah pimpinan Profesor William Brown itu. Kata si Muslim ini, jangan terkejut. Jika selama ini kami, saintis Muslim, hanya meyakini kebenaran ini, hari ini Tuhan kami telah menunjukkan bukti nyata di depan mata kami, sehingga kami tidak mampu menolak kebenaran tersebut. Sehingga mulai hari ini, keyakinan kami akan menjadi lebih kuat karena bukti ilmiah, bukti saintifik. Makin bingung saintis Amerika ini. Apa maksud Tuhan? Iya, karena sudah hampir pekan ini sudah diberitahukan kepada kami dalam agama kami, oleh Nabi kami, oleh Tuhan yang mencipta bumi langit yang kami yakini 1400 tahun yang lalu. Maknanya dalam Al-Quran. Lalu dibaca surah ini, dibaca ayat ini, Al-Isra 1, Al-Isra ayat 44, bahwa semua yang ada di langit, di alam dan ada yang ada di dalamnya dan semua Allah bertasbih. Dan pokok ini sedang bertasbih. Kami hanya yakin selama ini, karena pada dalam hadis banyak lagi, ada pokok tamar bersuara, ada makanan bersuara, ada batu. Karena itu berlaku 14.400 tahun yang lalu. Dan fakta saintifiknya belum ditemukan. Hai Allah tunjukkan. Sehingga kami makin kuat. Agama kami telah memberitahukan hakik ini yang baru kita ketahui hari ini. Agama kami sudah memberitahukannya 1400 tahun yang lalu. Hasil penjelasan seorang saintis Muslim dari India, berdarah bahasa India ini. Apa komentar Profesor William Brown? Beliau menyatakan, dalam hidupku, katanya, aku belum pernah menemukan fenomena semacam ini. Selama 30 tahun, aku sebagai saintis mencebidang ini. Tak pernah. Dan tidak ada seorang pun ilmuwan daripada mereka yang melakukan kajian yang sanggup menafsirkan apa makna fenomena ini. Tak pernah ada. Begitu pula tidak pernah ditemukan kejadian alam yang dapat menafsirkan.
Pertama, kami tak pernah jumpa, kalau pernah tidak ada saintis yang mampu merasakannya. Akan tetapi, satu-satunya tafsir, penjelasan yang boleh diterima secara logik, secara ilmiah, rupanya kita boleh temukan di dalam kitab orang Islam, yakni Al-Quran. Komentar yang luar biasa, yang sangat dari seorang saintis yang memang cintakan ilmu. Walaupun kita tidak punya maklumat sama ada akhirnya Profesor William Brown ini belum Islam atau tidak, yang pasti seorang saintis tidak mampu menolak hakikat kebenaran yang dinyatakan oleh Al-Quran. Jika orang Islam selama ini sudah meyakini tanpa ragu, karena itu firman Allah, karena itu sabda Nabi yang dia tidak melihat sendiri, tak mendengar sendiri, tak mengenali sendiri, sekarang Allah tunjukkan buktinya. Pelik pula mula-mula yang ditunjukkan bukti benar ini oleh Allah kepada mereka yang selama ini jangankan meyakini, terlintah membayangkan benda itu berlaku seperti itu pun tak pernah. Dan banyak lagi jamaah boleh melihat ya di dalam artikel-artikel atau buku dan sebagainya. Saya pernah membaca ada satu buku kajian tentang Islam, tentang Al-Quran dari aspek sains kini yang dibuat oleh sejumlah saintis-saintis Muslim dalam berbagai bidangnya, diterbitkan oleh LIPI. So ini di Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Itu menghimpun puluhan saintis dalam bidang masing-masing, Muslim, bahkan ada juga mereka yang sudah bergelar saintis yang background dia adalah sekolah pondok. Itu tafsir dikuasainya, hadis dikuasainya. Dan beliau bergabung tenaga memahami Al-Quran dari aspek sains modern. Luar biasa sih. Kita sebagai Muslim sudah yakin akan kebenarannya. Tapi keyakinan kita itu akan bertambah kuat jika kita mengetahui bukti kebenarannya secara nyata yang boleh dibuktikan secara empirik dan lain sebagainya. Dan itulah saya katakan tadi, keyakinan yang ada dalam hati didukung, disokong oleh kebenaran yang diyakini hasil tafakur, pasti akan melahirkan ulul albab yang selama telah kita pelajari. Gabungan antara kecerdasan intelektual dan juga kecerdasan spiritual. Antara tafakur dan tadakur. Lahirlah gabungan dua sifat ini, lahirlah mereka yang digelar ulul albab. Tidak mudah, tapi bukan mustahil. Hendaklah kita berusaha ikut kadar kemampuan kita. Saya selalu ingatkan diri saya sendiri. Jika kita hendak buat kajian sendiri, mungkin atau bahkan pastilah untuk ukuran kita hari sekarang ini tidak mampu. Bila kita nak buat kajian terhadap benda-benda ini, mungkin atau boleh kata pasti tidak mampu. Tetapi ketidakmampuan kita membuat kajian, janganlah kita jadikan alasan untuk
tidak ingin tahu. Saya ulangi. Ketidakmampuan kita membuat kajian sendiri, jangan kita jadikan alasan untuk kita tidak mau tahu. Itu bahaya. Hendaklah kita tetap punya keinginan untuk mengetahui. Habis macam mana nak kajian sendiri? Sekurang-kurangnya, bacalah. Renungkanlah hasil kajian mereka yang telah melakukannya. Quran cerita matahari, Quran cerita hujan, Quran cerita kejadian manusia, Quran cerita tumbuh-tumbuhan, cerita laut, cerita udara, cerita macam-macam lah. Cerita sama. Bahkan luar biasa Quran kadang. Wasubhi idza tanaffas. Coba. Kalau kita artikan apa adanya, dan demi waktu subuh apabila telah bernafas. Macam mana subuh telah bernafas ni maksudnya? Ya, mungkin kalau kita telah baca ayat-ayat tafsir-tafsir lama yang ulama dahulu, ya mungkin pada saja apabila subuh, waktu subuh telah menjelma sebab asalnya malam, waktu subuh menjelma bernafas. Wah. Tapi bukan ayat itu sebenarnya ayat saintifik. Allah sedang menceritakan hakikat. Allah sedang memberitahu kepada kita hakikat ciptaannya waktu subuh. Yang terjadi kesan akibat daripada rotation bumi. Lalu apa makna apabila subuh telah bernafas? Wah, itu luar biasa ya mas kan? Kalau dilihat daripada sudut sains. Kita tidak menyalahkan mufasir-mufasir, sama sekali tidak. Mereka punya jasa besar. Mereka punya tentu dapat pahala daripada Allah. Hatta jika sekiranya penafsiran mereka tidak tepat pun dapat satu pahala. Apalagi bila tepat. Kerana ayat-ayat saintifik seperti itu sentiasa berkembang penafsirannya, maka sudah barang pasti penafsiran sarjana syariat Islam dahulu abad ke-3, abad ke-4, ke-5, ya tentu tak samalah dengan abad yang ke-5 yang sekarang 12, tentu tidak sama sebab sains kan berkembang. Lainlah kalau ayat-ayat akidah, ayat-ayat syariat, hukum hakam, itu akan tetaplah. Bila dahulu katalah babi haram, hingga kiamat pun haramlah. Tak payahlah coba istihad macam mana nak mengubah hukum haramnya babi menjadi makruh ke atau menjadi sunnah muakkadah. Itu tidak mungkin. Baik, itu bagi saya. Jadi apa ya? Insya-Allah kita akan mengalami perubahan dalam hal ini jika cara berfikir kita berubah. Jika kita ingin mau berubah, jadi mesti cara berfikir kita berubah. Paling tidak ada rasa tidak ataupun belum puas dengan penafsiran yang sedia ada khasnya bagi ayat-ayat kauniyah. Begitulah. Baca ayat kauniyah, kemudian baca tafsirnya orang dahulu. Macam mana orang dahulu tafsirnya macam ini, sederhana sekali ya. Kan? Tapi betul ke? Paling tidak ada rasa belum. Kita rasa belum puas bukan bermakna meremehkan mufasir ya. Jangan kata itu. Bukan begitu maksudnya. Akhirnya kita nanti ingin tahu, oh rupanya ada penafsiran begini. Oh, tengok hari ini. Hari ini. Ketika dunia sains sudah berkembang sebegitu hebat, Quran sudah banyak dijelaskan oleh pakar-pakar masing-masing. Masih ada isu pula, heboh pula bagi hari ini. Bumi ini bulat ke leper. Allahu Akbar.
Sebetulnya yang bergerak itu bumi ke matahari. Jangan dibohongi oleh saintis. Matahari pula yang tidak bergerak. Sebenarnya tidak ada saintis yang kata. Tidak adalah pakar astronomi yang mengatakan matahari tak bergerak, tak ada. Quran kata bergerak, yang bergerak. Setiap benda yang ada di alam ini sifat sudah jadi ini bergerak. Tidak ada yang diam. Hanya kalau dikatakan selama ini kita dibohongi oleh saintis karena bumi kita mengelilingi matahari. Walha, matahari yang mengelilingi bumi kita. Tengok. Bila pagi di mana matahari, bila tengah hari mana, malam di mana. Bukankah itu bukti matahari? Zaman moden seperti ini, masih ada yang meyakini, termasuk seorang Islam, teori geosentrik yang dahulu dipaksakan oleh gereja dan kerajaan yang kuasa waktu itu. Sehingga Galileo Galilei, atau masuk beliau, mati dibunuh, dipancung karena menentang teori geosentrik. Yang betul menurut kajian beliau heliosentrik. Dan itu didukung oleh Al-Quran pun merujuk pada itu. Heliosentrik, matahari jadi bukan kata dia pusat lah. Ya, dalam satu sekarang masih ada orang Islam dan dihibahkan. Sehingga orang Islam pun, iya, sebab yang cakap itu Ustaz. Ini masalahnya ya. Maaf yang senang tanpa mengurangi rasa hormat, tidak semua yang dikatakan oleh kita, bahkan yang dikatakan oleh orang bergelar Ustaz, semuanya betul. Bukan. Betul atau tidaknya, bukan bergantung pada siapa yang mengatakannya. Betul atau tidaknya suatu itu ya ini bergantung pada sama ada ianya sesuai dengan apa kata Allah, dengan apa kata Nabi, bahkan fakta-fakta ilmiah. Kalau seseorang bercakap lalu walaupun mungkin yang dikatakan itu bukan bidangnya, macam mana? Takkan hanya jamaah sekalian menganggap itu ustaz, lalu semua cakapnya kita yakini. Dia cakap tentang apa? Tentang engineering umpamanya. Dia cerita tentang engineering, dia catat untuk orang. Menurut saya, macam mana basic engineering pun tidak ada. Begitulah maksudnya. Jadi masing-masing diberi ada ini layak atau tidak. Layak atau tidak. Jadi mudah-mudahanlah isu seperti tidak perlulah dengan sebelah karena memang sudah hampir jadi keyakinan seluruh Islam. Walaupun kita maklum kajian sains ini nilai kebenarannya memang masih relatif. Kenapa kita relatif? Ya, itu karena hasil pemahaman manusia. Mana ada bersifat mutlak. Boleh jadi apa yang diyakini 100 tahun yang lalu sebagai kebenaran, hari ini mungkin, hasil kajian orang dahulu itu rupanya tidak betul. Ada kesilapannya. Boleh jadi. Apa yang diyakini sebagai kebenaran hasil kajian sains hari ini, boleh jadi 100 tahun akan datang lagi, diulang kaji oleh saintis waktu itu. Yang ilmu yang Allah berikan pada mereka lebih luas, akan kata, kajian saintis dahulu itu rupanya ada silapnya, sepatutnya yang betul. Boleh jadi. Yang pasti, yang ditafsirkan tidak pernah salah dan tidak akan salah. Quran tidak mungkin salah. Hadis sahih tidak mungkin salah sabda Nabi. Yang ditafsirkan tidak mungkin salah. Kalaupun ada kemungkinan salah penafsirannya. Bila Nabi kata bila seekor lalat masuk dalam minuman, tenggelamkan dia. Karena ia membawa penyakit sekaligus membawa penawarnya. Tuh sebelahnya tu bawa penyakit, sebelahnya bawa farmasinya. Itu betul. Sabda itu betul.
Jika tidak orang mengkaji dan tidak menemukan kebenaran sabda Nabi, jangan salahkan hadisnya. Hadis Nabi tak salah. Kajiannya itu yang mungkin masih kurang sempurna. Hasil kajian itu yang mungkin salah. Penafsirannya. Begitu banyak sekali dalam Al-Quran, bla 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 bla, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu banyak sekali dalam Al-Qurannya. Itu masa. Jadi, bila kita berfikir begitu, keinginan kita untuk mengetahui, itu keinginan kita untuk mengetahuinya akan meningkat. Karena kita tidak mampu buat kajian sendiri, ya kita akhirnya memerlukan masa untuk membaca hasil kajian orang. Itu bagi saya sudah satu kemajuan lah. Satu kemajuan. Itu kalau kita ingin mengamalkan apa yang kita pelajari selama ini, tafakur ulul albab. Sebab bagi saya, sesuatu yang dipelajari tapi tidak coba diamal, ya mungkin kita hanya koleksi fikir lah. Koleksi fikir. Harap mudah-mudahan dapat pahala. Itu saja. Tapi manalah kita mana orang Islam yang belajar hanya untuk dapat pahala. Kalau yang untuk pahala, Allah Akbar. Ya. Bukan salah, tapi kurang betul lah. Kurang sempurna. Baik, sekarang ayat yang ke-15. Buka surat 17. Ayat 15, buka surat 17. Surah Maryam. Yang tidak ada bukunya, lihat surah Maryam. Ayat 66 dan 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaqulul insanu a'idza ma mittu lasawfa ukhraju hayya. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. Maryam 66-67. Dan manusia, yakni orang kafir berkata. Orang kafir berkata. Bukan orang kafir ya, kafir. Orang kapio. Adakah apabila aku dah mati, sungguh aku akan dibangkitkan, dikeluarkan sebagai makhluk hidup semula. Aku hidup, kemudian nanti pasti kami akan mati. Kepastian adanya kematian aku percaya, kata si kafir. Yang muskil bagi aku, yang aku tidak percaya, apabila aku dah mati ini, adakah ukhraju hayya, aku akan dikeluarkan, dihidupkan semula? Tak mungkin lah. Tak mungkin. Dia percaya adanya kematian itu pasti. Tapi dia tolak sama sekali jika dikatakan bila dah mati nanti dibangkitkan semula dan terus berulang. Itu tak mungkin. Apa Allah kata? Awala yadhkurul insan. Adakah manusia yang berpikiran seperti itu? La yadhkur. Tidak, apa istilahnya ya? Tidak pernah berpikir, tak pernah ingat, mengambil pelajaran. Anna khalaqnahu min qabl. Bahwasanya kamilah yang telah menciptakannya dahulu. Sebelum ia hidup di dunia, kami yang menciptakannya. Daripada tiada menjadi ada. Walam yaku syai'a. Sedangkan masa itu, lam yaku syai'a.
Dia tidak pernah wujud, tidak pernah ada, menjadi apa kan dalam surah Al-Insan ya. Hal ata 'alal insani hinun minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Kalau dalam surah Al-Insan. Lam yakun syai'an madhkura. Dia belum wujud menjadi benda yang boleh disebut. Nak sebut apa je, Pak? Sebelum Allah cipta kita di dunia, coba kita ini disebut sebagai apa? Sebagai batu? Bukan. Sebagai makhluk hidup? Bukan. Sebagai jin? Bukan. Sebagai kayu? Bukan. Sebagai apa ya? Sebagai tanah? Juga bukan. Sebab kita bukan dicipta oleh daripada satu unsur. Ya, hanya sebut sebagai bahan-bahan dah. Tak tahu apa nama dia. Tak ada. Kita belum menjadi wujud yang boleh disebut. Dengan kuasa Allah, Allah adakan daripada yang tidak ada. Jika orang kafir kemudian mengingkari, meragui kuasa Allah, menghidupkan semula orang yang dah mati. Kenapa mereka tidak meragukan kuasa Allah yang mampu menghidupkan mereka, mengadakan mereka daripada tiada? Nah, itu kan cara berfikir yang tidak bertanggungjawab lah. Bila beritahu dahulu kamu tidak ada, dengan kuasa Allah sekarang kamu ada. Dahulu kamu mati, tak namanya mati kalau itu Al-Quran. Kemudian dengan kuasa Allah kamu hidup sekarang. Kamu percaya? Ya percaya sebab sekarang saya merasa saya hidup dan saya tahu dulu saya tidak ada. Saya yakin itu. Kalau itu kamu percaya, ada kuasa yang mampu melakukan. Kenapa pula kamu tidak meyakini kuasa yang sama itulah nanti yang akan menghidupkan kamu bila kamu dah mati? Nah, inilah yang nyatakan dalam. Jadi cara berfikir yang sebenarnya tidak bertanggungjawab, tidak teratur. Tidak teratur. Dia meyakini adanya kuasa menghidupkan sesuatu daripada yang ada sesuatu yang tiada, tapi dia meragui kekuasaan zat tersebut menghidupkan semula bila ia tiada. Jamaah sekalian, satu di antara puncanya. Ini cara berfikir yang salah ya. Kalau dalam bahasa Arab begini ya. Orang seperti ini sebenarnya, kalau dalam bahasa Arab, kesilapan cara berfikir. Dan kesilapan itu sebenarnya sedikit sekali perbezaannya kalau di bahasa Arab kan. Kita orang Islam, kita orang mukmin, orang Muslim, yakin bahawa segala sesuatu ini khalaqahu min adamin. Ada min. Khalaqahu min. Tolong jamaah boleh tulis ya, nanti saya tunjukkan perbezaannya. Khalaqahu min adamin. Min adam. Bukan a ya, min ain. Kita sebagai orang mukmin, orang Muslim, bahasa segala-galanya ni, alam semesta dan isinya lah, termasuk kita. Yang paling kecil. Mulai pada alam hingga mikrokosmos hingga mikrokosmos. Itu khalaqahu min adam. Dia menciptakannya. Dia Allah ya. Dia Allah telah menciptakannya, mengadakannya dari tiada. Nahu min adamin. Allah mengadakannya atau menciptakannya dari tiada. Min. Sementara orang-orang kafir, termasuk orang yang Allah contohkan dalam ayat ini, meyakini bahwa alam dan isinya ini khalaqahu adamun. Minnya dibuang. Khalaqahu adam. Yakni
yang telah menciptakan segala yang maujud ini, atau yang telah menciptakan segala yang maujud ini adalah ketiadaan. Itu kalau dalam bahasa filsafat ya. Mereka meyakini khalaqahu adamun. Diciptakan oleh tiada. Bukan diciptakan oleh Allah dari tiada. Jadi yang mengadakan benda yang ada, benda yang tiada. Benda yang tiada. Atau dalam bahasa mereka sendiri, ada dengan sendirinya. Gitu. Ada dengan sendirinya. Yang maujud ini, yang menciptakannya, tiada. Mungkinkah benda yang tiada mampu mengadakan benda jadi ada? Ya, kalau istilah mereka, terjadi dengan sendirinya. Tidak ada kuasa luar, di luar alam yang campur tangan. Tengok, bezanya kalau dalam bahasa Arab lah, kalau filsuf Arab, min aja. Orang Islam kata, khalaqahu min adamin. Sementara orang ini, orang kafir itu mengatakan, khalaqahu adamun. Ya, karena mereka kata, benda ini ada dengan sendirinya. Sudah ada, mati sudahlah. Tak akan hidup. Kalaupun ada benda yang ada karena tiada, nanti benda yang lain. Saya mati, orang tua mati, saya mati sudah di tanah. Kalaupun ada yang baru seperti kita, ya anak kita yang pasti bukan kita di hidupan semula. Jadi hidup hanya berganti-gantilah, ganti. Tak mungkin orang mati dari tiada lah terus. Kalaupun ada ciptaan manusia baru, memang betul-betul baru. Tak ada yang nanti dihidupkan lagi. Subhanallah. Itu berfikir yang songsang sebetulnya jamaah sekalian ya. Berfikir yang kemudian di dalam ayat tadi, yakni Allah ciptakan wa yaqul insanu idza mitna. Baik, untuk memahami ayat ini saya katakan kenapa cara fikir orang kafir ini tak betul. Di situ istifham di situ yakni istifham ingkari. Bertanya bukan nak jawaban, tapi bertanya kerana mengingkari, tidak mempercayai. Kita beritahu kepada orang itu, nanti bila kamu mati, kamu akan hidup semula. Lalu dia kata, idza mitna. Adakah bila aku mati hidup semula? Dia tak jawapan ya. Kalau kita cakap ya, bila kamu mati nanti akan hidup semula, dia dah tak percaya. Karena dia ingkar. Kalau kita kata, adakah bila kita mati tidak akan hidup semula? Oh tidak, bila mati kamu akan kan? Jadi itulah maksudnya. Jadi nak jawab iya pun mereka tak percaya. Ya bila mati kamu hidup semula, tak percaya. Karena dia sudah ingkar. Kalau kita kata apakah bila aku mati aku akan hidup semula? Oh tidak. Bila kamu mati tak akan hidup semula. Kan betul apa yang aku kata. Coba orang seperti ini macam mana? Sebab dia bertanya bukan nak jawapan. Jawapan apapun selagi tidak sama dengan apa yang dia telah yakini, ditolak. Bayangkan. Wa'iyadzubillah. Lalu Allah suruh mereka berfikir yang betul. Okeylah, kalau kamu rasa mustahil, tak ada kuasa yang mampu menghidupkan kamu bila dah mati, cobalah sedikit kamu berfikir. Cerdas sedikitlah. Berfikir cerdas sedikit saja. Dulu kamu kan tidak ada. Belum wujud. Lam yaku syai'an dalam bahasa Al-Quran surah Maryam. Kalau dalam surah Al-Insan, lam yakun syai'an madhkura. Belum menjadi wujud yang boleh disebut sebagai apa. Ya. Dan kemudian sekarang kamu jadi manusia. Yang itu jadi fulan. Kamu yakin itu? Yakin. Maknanya ada kuasa yang mengadakan kamu. Kalau dia kata, ya, katalah, ya, ada kuasa. Ya, saya rasa.
Nah, sekarang kalau kamu meyakini ada kuasa yang mampu mengadakan kamu dari tiada, kenapa pula kami kuasa yang sama itu mengadakan kamu semula nanti bila kamu dah tiada? Itu jika mereka mengakui adanya kuasa yang menyebabkan mereka hidup, wujud. Masalahnya, orang-orang ini tidak meyakini adanya kuasa yang maha dahsyat yang mengadakan segala-galanya ini. Karena semua yang ada ini mereka kata khalaqahu adamun. Tadi sudah sebutkan. Yang menciptakan semua ini atau semua ini tercipta daripada yang menciptakannya adalah Adam. Ketiadaan. Jadi kalau dalam bahasa Melayunya, semua yang ada diciptakan oleh ketiadaan. Bukan dicipta oleh yang maha mencipta daripada tiada. Kita percaya semua yang ada diadakan dia ni Allah dari ketiadaan. Itu pun betul. Dari ketiadaan. Mereka kata oleh ketiadaan. Tengok bezanya daripada dari dan oleh. Jadi kalau mereka sudah berkeyakinan dicipta oleh ketiadaan, mana berlaku dengan sendirinya, ya pastilah kalau kita kata orang mati hidup semula pun tak akan percaya. Tak akan percaya. Di situlah. Dan ini dia betul-betul apa yang paling dasar lah. Apa yang paling. Sebab itu pertanyaan pun bukan pertanyaan yang nakkan jawapan. Sebab jawapan apapun tidak akan mengubah keyakinan dia. Jadi dengan istifham ingkari. Ka'annahu yastangkir, dia telah mengingkari ayatu ayyudal insan ba'da mati hayyan. Yang mereka ingkari, jadi bagaimana mungkin orang mati hidup semula. Ayat yang mudah bahwa mereka ni yani ingkarun. Ingkarun litahqiqi wuqu'il ba'si. Mereka mengingkari akan kebenaran, kepastian berlakunya hari kebangkitan. Dan itu dinyatakan ada dua. Aidah itu fi'il, aidah itu istifham, apa namanya? Ingkari. Dan la, sungguh. Wah, itu untuk menguatkan lagi. Yang mereka yakini dengan pasti kematiannya. Sebab itu dia kata idza. Idza itu kan menunjukkan apa yang disebut selepasnya benda yang yakinnya bahawa kami pasti. Sementara kehidupan sebelum mati kami seyakin-yakinnya tidak mungkin. Itu peliknya ya. Itu peliknya cara berfikir orang ini. Jadi berfikirnya pun bukan ulul albab lah. Sebab fikirnya dah bercelaru. Berfikirnya celaru. Kalau dia kata sesuatu itu diadakan oleh tiada, akal yang menerima yang sehat, akal yang cerdas, pasti tidak mau menerima, mengakui kepercayaan, pendapat yang mengatakan benda yang ada diadakan oleh tiada. Khalaqahu Adam. Itu pun dah salah dah. Kalau begitu yang paling mungkin, bahkan yang pasti, benda yang ada ni diadakan oleh Allah yang pencipta dari tiadaan. Ini yang dipercayai. Kenapa saya ulangi? Mereka meragui Allah yang punya kuasa seperti itu mengadakan semula selepas mereka mati. Di sinilah kecacatan, keanehan cara berfikir mereka. Dan yang keduanya, keyakinan mereka ini bukan makin kurang. Tak. Keyakinan mereka bahawa orang mati tak mungkin hidup semula, hari kebangkitan ini tidak ada, itu bukan makin nipis. Daripada tak yakin, berubah menjadi ragu. Daripada ragu, berubah menjadi yakin. Bukan.
Mula-mula tak yakin sama sekali. Lah dipikir-pikir, iyalah. Saya sekarang sebenarnya bukan tak yakin 100%, tapi sudah mulai meragukan lah. Jangan-jangan iya, jangan-jangan tidak. Jangan-jangan bukan. Dan akhirnya jadi yakin. Sebenarnya keyakinan mereka bahwa orang mati tak hidup semula itu keyakinan yang sangat kuat. Tidak akan mungkin bertukar menjadi meragui, apalagi bertukar menjadi meyakini adanya hari kebangkitan. Dari mana kita Allah gunakan fi'il mudhari dalam ayat itu? Yaqul. Wa yaqulul insan. Ya mas sekalian, yang sedikit sebanyak belajar kaidah-kaidah asas bahasa Arab, ya, ditakbirkan yaqul bisa dengan fi'il mudhari. Mudhari itu memberi isyarat lil isyarah ila tikrarihi. Memberi isyarat bahwasanya keyakinan mereka itu ucapan atau bukan secara ucapan ya, keyakinan mereka itu berulang-ulang. Bukankah fi'il mudhari itu bermakna istimrar wa tajaddud? Perbuatan yang berulang-ulang dan baharu. Baharu dalam arti kata, kalaulah kita umpamanya Allah suruh kita afala yatadabbarul Quran, yatadabbarun. Hari ini kita tadabbur, pagi kita tadabbur, petang nanti kita tadabbur, besok kita tadabbur, minggu depan kita tadabbur, itu berulang-ulang. Tajaddud maknanya kualiti tadabbur kita bukan sama, kualiti tadabbur kita bukan menurun, sama pun tak boleh menurun, tapi makin naik, makin naik. Kualiti dia. Tadabbur kita pagi hari ini, kita hadap Al-Quran kata lebih baik daripada yang semalam. Tadabbur kita nanti, besok, lebih baik dari hari ini. Itu makna mudhari. Jadi perbuatan yang berulang-ulang dan meningkat. Itu menunjukkan bahwa keyakinan mereka yang menafikan ada hari kebangkitan itu terus-menerus dan makin kuat, makin kuat, makin kuat. Jangankan nak bertukar menjadi yakin akan adanya hari kiamat, meragui, bertukar menjadi ragu pun tak ada. Itu makna yaqulu. So, sangat kuat sekali. Sangat kuat. Sebab itu jika mereka bertanya aidza dengan huruf istifham takrir, itu memang ya begitulah. Jadi ayat ini sebenarnya memberitahu pada kita apa yang ada dalam hati mereka. Pemikiran, keyakinan mereka pada akhirat ini sebenarnya seperti apa? Oh, mereka tidak yakin. Seberapa dahsyat, seberapa kuat ingkar mereka pada hari kebangkitan. Itu boleh dilihat. Seberapa kuat, seberapa dahsyat keingkaran mereka terhadap adanya hari itu boleh dilihat, boleh dibaca melalui susunan ayat ini. Itulah maksud saya. Kalau kita memahami uslub Arabi yang seperti itu. Yang seperti itu. Akhirnya apa? Nah, sebab-sebab mereka kufur telah kita pelajari dalam kelas yang lain ya, dalam kelas tafsir juga hari itu. Ya, kelas tafsir. Sebab kenapa orang kafir tidak pelajari akhirat. Akibatnya saja apa? Jika seseorang itu, jamaah sekalian, tidak meyakini hari-hari kebangkitan, ya maka dia hidup akan sesuka hati. Dia akan memenuhi segala kehendaknya dengan cara apa saja janji dapat. Mau lurus ke, mau bengkok ke, mau betul ke, mau rakus ke, mau tamak ke, bagi dermawan serupa je. Mau menipu ke, mau jujur, serupa aja. Baginya tak penting menipu ke atau jujur. Yang penting dapat. Lagi pula, bila mati sudah selesai. Tak ada cerita panjang.
Tengok bahayanya. Wa'iyadzubillah, ya memang macam binatang lah. Ya. Itu dah macam binatang itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan banyak kali dalam ayat Al-Quran. Tapi tidak sedikit juga manusia yang tidak meyakininya. Inna sa'ata la'atiyatun. Sesungguhnya sa'ah, hari kiamat itu pasti tiba. Raiba fiha. Tiada keraguan sedikit pun padanya. Walakinna aktsarun nasi, tetapi kebanyakan manusia. Aktsar. Bukan kathir ya. Kalau kathir ramai daripada manusia. Ini aktsar, majority. Beza tu. Antara kathir, aktsar, beza je. Katalah jamaah duduk di kampung, dari kawasan baru. Rumahnya ada berapa di sini? Ya, rumahnya ada 200 je. Kawasan baru 200 rumah. Jadi 200 keluarga lah. Dari 200 keluarga tu tiba-tiba katalah ada di masjid, yang ahli masjid surau berapa? Surau itu biasanya adalah dalam 40 orang, 50 orang. Paling banyak pun 100 orang. Kalau musyawarah aku, rupanya ramai ya. Di kawasan kita, di surau kita ini yang berprofesion sebagai lawyer. Banyak peguam. Ada 7 orang peguam. 7 kita anggap ramai. Maklum kita tinggal di situ hanya 100 orang umpamanya. 7 itu banyak ramai. Kathir. Tapi kalau aktar, kebanyakan penduduk tempat kita ini adalah berprofesi sebagai pakar undang-undang. Yang kadang-kadang menjadi pendakwa, kadang-kadang menjadi pembela. Peguam bela. Kadang peguam cara. Ramai kan? Bukan ramai, kebanyakan. Ada berapa? Saya orang apa tidaknya 69 yang loyak. Jadi yang tidak percaya hari kebangkitan itu oleh Allah bukan ramai manusia, kebanyakan manusia. Walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Tengok. Ngeri kita jemaah sekalian. Sesuatu yang pasti tapi tidak dipercaya. Sehingga ia memberi kesan, pengaruh yang besar terhadap gaya hidup mereka di dunia. Jalan hidup mereka. Setelah kita pelajari, kita cermati, kenapa ya kebanyakan? Maknanya kalau kebanyakan itu ramai sungguh lah, majoriti. Ya, mungkin secara mudah, kalau dunia sekarang ada 7 bilion lebih lah. Maknanya orang Muslim 2 bilion percaya. Orang Kristen percaya. Orang Muslim percaya. Orang Kristen percaya. Yahudi pun percaya adanya kiamat. Bahkan orang Hindu sudah percaya. Walaupun mungkin seperti apa hari kebangkitan, orang Kristen berbeza. Tapi mereka percaya. Yang tak percaya mungkin sikit lah yang betul-betul hari ini yang betul meyakini bahawa bila mati terjadi tanah itu mungkin ada, tapi minoriti lah dalam dunia hari ini. Sebab Kristian yang banyak itu pun percaya. Tapi kenapa orang kata aktsaruhum? Al-Quran bagi beritahu ini atau data kita yang tak betul? Nah, coba kalau kita renungkan. Kalau kita tanya, buat kajian, buat survei umpamanya, pada seluruh manusia di bumi ini, 7 bilion lebih,
Percaya tak kalau mati hidup semula? Kebanyakan percaya. Ya. Walaupun keyakinannya sebenarnya berbeza lah. Orang Islam meyakini hari kebangkitan nanti begini, sana akan gini-gini nih. Orang Kristian akan kata gini-gini nih. Orang hidup Buddha akan bla 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 gini. Yang betul-betul kata menjahat tidak percaya sama sekali. Mungkin sedikit. Kalau kita buat ini, itu fakta. Tapi kenapa Quran? Allah Subhanahu Wa Taala cerita bilangnya kata, kebanyakan mereka la yu'minun. Itu dalam surah Ghafir 59 ya, saya bacakan tadi. Ghafir 59. Kiamat pasti datang. Tak ada keraguan sedikit pun, tapi kebanyakan masih tidak beriman. Macam mana? Qurankah yang tak betul ataupun kenyataan yang data kita yang salah? Jamaah sekalian, selepas dikaji, saya jadi ingat dulu ketika belajar tafsir. Dalam juzul amma tu ada surah ya, namanya surah Al-Ma'un. Surah Ar-Ra'aita. Surah Ar-Ra'aita alladhi. Ar-Ra'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau? Beritahu aku, kata Allah. Apa pendapatmu? Orang yang mendustakan hari kiamat. Din di situ hari kiamat. Walaupun ada mengatakan din di situ maknanya agama. Tapi din juga merujuk hari kiamat. So, seakan-akan Allah bertanya, Muhammad, nabiku, kamu tahu tak? Manusia yang tidak meyakini, yang tidak mempercayai, yang mendustakan hari kiamat itu siapa? Kalaulah ayat itu pada kita, pasti jawaban kita jawaban mudah. Ya itulah orang yang kata bila mati tak akan hidup semula adalah. Bila mati itu jadi tanah itulah yang Allah maksudkan alladzi yukadzibu biddin. Hidup hanya sekali itulah. Ya, jawaban itu tidaklah salah. Karena memang mereka termasuk yang kan. Tapi rupanya Allah punya jawaban lain. Yang mungkin tak terlintas dalam fikiran kita jika kita tak baca dan tak dapat ayat ini. Allah kata, fadzalik. Itulah. Kalau kamu tak tahu, orang yang termasuk orang mendustakan hari kiamat, yang tak percaya hari kiamat. Mendustakan tak percaya lah. Sebab kamu fikir orang-orang ini termasuk orang yang percaya adanya hari kebangkitan. Tapi kata Allah, menurut aku, dia tidak meyakini hari kiamat. Dia mendustakan hari kiamat. Ya Allah, siapa orang itu? Menurut kita, mungkin dia percaya, tapi kata engkau dia tak percaya itu siapa? Kalau Allah kata orang kafir, kita ya mudah faham. Rupanya Allah kata, fadzalika alladzi yadu'ul yatim. Masya Allah. Orang yang menghardik, menolak merawat anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak memberi galakan untuk membantu orang miskin. Bahasa mudahnya, orang yang mengabaikan tanggung jawabnya terhadap mereka, orang-orang kumpulan yang kurang bernasib baik, bahasa kita. Nah, yatim kurang bernasib baik kan tak ada pelindung. Orang miskin kawannya. OKU. Orang kurang upaya. Orang yang apa dipanggil? Homeless. Tak ada tempat tinggal. Jobless. Pengangguran. Orang tunanetra. Tunanetra itu kehilangan penglihatan. Ya buta. Rungu. Tunadigda. Tunadigda itu lumpuh. Tuna itu tidak punya. Digda itu kekuatan. Lumpuh dia. Tunagrahita.
Tuna itu tidak ada, Grahita itu pemikiran waras, Down syndrome, dan macam-macam tuna. Macam mana orang yang tak menyantui anak yatim, tidak peduli mereka, bahkan menghalau mereka, dikira pendusta agama. Tapi dia baca syahadah. Dia kata amantu billah wa antu bil akhirah. Tapi Allah tak. Dia tak percaya. Tengok. Ini termasuk orang yang tak percaya hari kebangkitan dia sekalian. Walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Apa sebabnya? Begini sedikit background ayat itu. Pada zaman jahiliyah, banyak orang-orang kaya jahiliyah. Hampir tiap bulannya, ada yang dalam satu hari, 2 minggu sekali, menyembelih binatang. Sebagai jamuan bagi kawan-kawan mereka. Business partner dia dijamu. Klien mereka dijamu. Kongsi niaga mereka. Diraikanlah bagi mereka. Kalaulah aku jamu orang ini, aku raikan, maka pastilah hubungan perniagaan kita dengannya maju. Karena kita saling menguntungkan. Aku kurbankan, tumbangkan seekor unta, tapi aku nanti dapat keuntungan sekian-sekian. Maka aku jamu dia, raikan dia. Bagus kan meraikan kawan? Tapi tujuannya tengok. Ya, semacam pancing lah. Walau orang yang dijamu itu semua orang yang tidak perlu jamuan. Orang yang diajak makan itu orang yang sudah tak mau makan. Melihat orang-orang ini buat jamuan, adalah orang miskin datang, minta bantuan, karena dia lapar, minta makanan. Ada anak yatim yang sesusahan, minta ditolong. Orang-orang yang sepatutnya, sewajibnya ditolong. Si miskin, si yatim. Jika mereka tak minta pertolongan pun, orang yang senang dalam menolongnya, apatah lagi ia minta, datang ke rumah minta tolong, minta makanan. Mereka hardik. Tidak, kamu tak layak makanan. Kamu pergi. Si miskin dihalau sini. Coba, apa alasan orang-orang ini menolak, menjamu orang-orang yang perlukan jamuan? Sebaliknya menjamu, memberi jamuan pada orang-orang yang sebenarnya sudah tak mau makan. Alasan mereka dah diberitahukan oleh Allah. Dari ayat inilah Allah dedahkan. Oh, ini menjamu ini bukan pasal orang tu perlu. Tidak. Bagi mereka, mereka akan sanggup berkorban, sanggup berderma, sanggup menolong jika pertolongan yang dia keluar itu ada pulangan. Dia sudah berkira. Berapa banyak return yang aku dapat nanti. Sebanyak mana yang aku keluarkan, aku mesti dapat pulangan. Dan pulang itu mesti di sini. Kalau aku jamu orang ini, nanti aku akan dapat pulangan sudah sekian-sekian. Jika apa yang aku keluarkan tidak mendapat apa pulangan di sini, kirim salam. Itu apa untungnya? Mereka pikir, apa untungnya aku nak tolong si miskin? Apa return yang aku dapat? Apa keuntungan yang aku dapat dengan menyantui anak yatim? Bagi mereka yang meyakini tidak ada apa-apa keuntungan, karena mereka tidak percaya ada hari kiamat. Sebab keuntungan dan return yang Allah janjikan ini bukan di sini, di sana. Orang yang yakin bahwa menyantuni anak yatim itu, menolong orang miskin itu, balasan di akhirat, ya pasti akan lebih rajin menolong mereka. Kalaulah dia yakin. Karena mereka tolak menolong orang miskin itu karena tak yakin akan adanya balasan di akhirat. Termasuk mendustakan agama. Tapi semangat orang, semangat untuk meraihkan orang jika usahanya ini membawa pulangan di sini.
Orang seperti ini termasuk orang yang mendustakan hari kiamat. Tak kira, ya kalau orang kafir jelaslah. Jika ini dilakukan oleh orang Islam pun, ia termasuk yang tidak meyakini hari kiamat. Paling tidak meragui lah. Kalau kata yakin pun hanya di mulut. Bahasa mudahnya, kalau awak yakin ada kiamat, kenapa kamu tak yakin? Kenapa kamu tak rajin beramal? Yang pahalanya Allah janjikan diberikan di akhirat. Kalau kamu yakin ada pahala di akhirat, pasti kamu rajin melakukannya. Kenapa kamu hanya rajin, hanya mau buat sesuatu jika dapat manfaat di sini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ceritakan ya. Sepintas lagi saya ulangi. Di Indonesia ada pertubuhan agama yang paling besar. Ada dua di Indonesia. Satu pertubuhan Muhammadiyah yang diasaskan oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan yang nama asalnya Darwis, Yogyakarta, di Kauman tempatnya, tahun 1912. Sekarang jadi pertubuhan persoalan Muhammadiyah. Yang kedua Nahdlatul Ulama yang diasaskan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari tahun 1926, lebih muda. Kedua-dua ulama tokoh besar ini belajarnya sama di Arab Saudi. Dari guru yang sama. Yang satu jadi mendirikan Muhammadiyah, satu. Dan sangat maju. Muhammadiyah hari punya 177 universiti, bayangkan. Ya. Belum lagi puluhan hospital, klinik, macam-macam lah. Ya, anak yatim, adik jangan tanya. Sangat besar. Di PJS sekarang anggotanya 40 juta orang. Nahdlatul Ulama lebih besar walaupun cara dakwahnya berbeza. Dipercaya anggotanya ini ada 70 ke 65 juta. So, Ahmad Dahlan ketika nak masih Muhammadiyah, ada muridnya belajar di suraunya. Yang diajarkan ini. Ara'aita laika dibudi, belajar tafsir. Hari ini itu, esok diulang lagi itu, diulang lagi, minggu depan itu. Dah sampailah 1 bulan lebih dan 40 hari. Asyik itu saja. Ara'aita alladhi yukadzibuni fadzalika alladhi, diulang-ulang besarannya. Akhirnya muridnya, santrinya memberanikan diri bertanya, Tuan Guru, Ustaz, Tok Yai, minta maaf, sekali minta maaf, bukan kami tak mau belajar. Tapi kenapa ya pelajaran kita, tafsir kita hari-hari dah hampir 1 bulan lebih. Asyik ara'aita alladhi yukadzibu fiti, tak bila nak buka ayat, bila tak buka surat. Jadi mungkin muridnya itu merasa bosan atau rasa pelik. Kenapa diulang? Kalau ulang 2-3 kali itu pun dah rasa diulang 3 kali. Apalagi kalau sekarang diulang 2 kali itu pun dah rasa, ini sudahlah. Ini sudahlah. Wah, baru 2 kali. Bagaimana kalau 10 kali? Ada orang dengar. Ini dah 1 bulan lebih dia masih kan. Itu sampai muridnya pun, apa ya? Apa jawab Kiai Haji Ahmad Dahlan yang nama aslinya Darwis, tokoh pendiri Muhammadiyah, pertubuhan yang berikan sangat berjaya di Indonesia hingga hari ini. Makin alasannya sederhana, begini. Aku tidak akan mengganti surah yang kita nak pelajari, yang aku nak ajar pada kamu semua, selagi kamu belum mengamalkannya. Pertanyaanku, adakah surah yang kita pelajari sekali 2 kali kamu dah buat? Selagi kamu belum buat, kita tidak akan tukar surah. Terkejut muridnya. Sebab kita belajar untuk diamal. Takutkah kamu bila Allah masukkan kita sebagai pendusta hari kiamat, sedangkan kita mengakui kewujudannya, kita mengakui iman pada hari kiamat. Tapi Allah kata, tak, kamu bukan masuk orang beriman. Kamu mendustakan kiamat. Menggeletar murid-muridnya aja Mas Glan. Terus muridnya habis belajar, terus keluar. Ada tak cari orang miskin di tepi jalan, bagi makanan. Mula-mula bagi makanan tepi jalan itu. Mana yang yatim ditolong ala kadarnya. Lalu kemudian makin maju-maju buat satu kawasan khusus, rumah anak yatim ke, rumah orang miskin ditampung, dibeli peranan.
Sekarang di pertubuhan yang paling berjaya. Berapa ribu rumah anak yatim. Berapa ribu sekolah yang dibina. Berapa ratus hospital yang dibuat. Berapa? Karena bagi Ahmad Dahlan, kamu tetap sebagai pendusta agama selagi kamu belum menyantuni orang susah. Pendusta hari kiamat. Memang menyantuni orang miskin itu yang sekalian. Kalau dalam bahasa kami dahulu lah masa masih belajar dikata menolong orang miskin itu boleh menaikkan image. Ya. Memberi bantuan pada orang miskin itu boleh menaikkan image. Walaupun dia menolongnya daripada bilik-bilik hotel. Musyawarah untuk bagi bantuan orang miskin di hotel. Makan mewah-mewah. Bantuan diantar kemana yang si miskin pun tak ditemui, tak pernah tengok pun. Sebab orang lain hantar. Sama tu, oh si fulan-fulan naik. Tapi bergaul. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, makan sedulang. Istilah dengan orang miskin. Kata kami dulu, itu boleh menjatuhkan image katanya. Itu jarang orang yang walaupun bersedia menolong, berikan kepada orang miskin, tapi bergaul dengan orang miskin jarang. Karena bergaul dengan orang miskin boleh menjatuhkan image. Menolong, menaikkan image. Mana ada orang jatuh image dalam masyarakat? Macam mana orang tu? Orang tu orang berada tu, orang standard, high class. Macam mana boleh sanggup makan macam tu? Kan orang. Nah, di sini sunnah Nabi. Betul-betul Ahmad Dahlan ini menunjukkan sunnah Nabi yang sudah puluhan tahun ditinggalkan. Dekati orang miskin. Santuni mereka. Bila kamu tidak peduli mereka, kamu lebih suka menjamu orang-orang yang tak mau makan daripada menolong menjamu orang yang kelaparan. Jangan-jangan kita termasuk orang yang mendustakan kiamat, walaupun kita mengakui adanya kiamat. Sebab Quran kata, kebanyakan manusia tidak beriman kepada adanya kiamat. Sedangkan realiti ya kalau jika sekarang kita buat survei lah, mungkin majoriti orang manusia di bumi ini meyakini ada kehidupan selepas kematian. So macam mana itu? Saya jadi ingat tafsir Ar-Ra'aital ladzi yukadzdzibu bid-din dan juga apa yang dilakukan oleh almarhum Kiai Ahmad Dahlan, pendiri pertubuhan Islam terbesar kedua di Indonesia, Muhammadiyah itu. Ya, betul-betul lah. Memang macam itulah sepatutnya ulul albab tu. Berfikir ulul albab tu begitulah. Apa yang dipahami sejalan, menyatu dengan perbuatannya. Dengan perbuatannya. Jadi bukan hanya kefahaman yang tidak dapat dizahirkan melalui perbuatan yang sama dengan apa yang difahami. Wallahu alam, mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Illadzina amanu wa amilus solihat, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.